Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah review used car Motomobi untuk Anda yang ingin mengenang masa muda, terutama jika Anda tidak terlalu muda atau menjadi referensi untuk membeli mobil bekas. Lancer dan Gun merupakan salah satu sedan yang dicintai kaum muda pada masanya karena desainnya memiliki aura yang sangat sporty dan kebalap-balapan. Karena memang keluarga Lancer itu memiliki DNA rally. Mobil ini sampai sekarang masih ada penggemarnya, tapi lebih sedikit. Masih banyak penggemarnya Corolla Twin Cam atau Grand Civic, yaitu mobil rivalnya Lancer dan Gun ini. Karena tidak sepopuler yang lain, maka harganya ini lebih murah. Dan itu yang membuat kami tertarik untuk membuat review ini. Sedikit sejarah mengenai Mitsubishi Lancer. Pertama kali diperkenalkan di dunia tahun 1973 untuk membuat sedan yang lebih kecil dari Galant atau Gallon. Namun generasi pertama ini tidak masuk ke Indonesia, sayang sekali. Baru masuk ke Indonesia itu generasi kedua tahun 1979 yang dikenal dengan nama Lancer SL. Sampai tahun 1983. Kemudian dilanjutkan generasi ketiga yang namanya Lancer Fiore. Itu bukan merek sabun, Fiore pakai F. Yang keluar di tahun 1983 sampai 1987. Dan Lancer ini tidak laku di Indonesia karena bentuknya agak nanggung. Kemudian generasi keempat yang namanya Lancer dan Gun atau Dengen. Seperti yang kita bahas di video ini. Lanjut generasi kelima, nama resminya adalah Lancer Ledan Gun atau Lancer CB. Namun orang Indonesia lebih mengenal dengan nama Lancer Evolution atau disingkat Evo. Pada generasi kelima ini sangat booming sekali karena di dunia rally ada Lancer Evolution. Yang sebelumnya rally itu memakai Mitsubishi Eterna atau VR4. Karena mobilnya terlalu besar maka diganti dengan Lancer Evolution. Suatu Lancer yang pakai nama Evolution itu adalah sebenarnya mobil rally yang dipakai ke jalanan dengan turbo dan all-wheel drive. Namun entah kenapa Lancer-Lancer biasa suka ngaku-ngaku Evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan biasanya dipasangi body kit Evolution. Walaupun sebenarnya tidak Evolution sama sekali. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Lanjut lagi, Lancer generasi ke-6. Tahun 1995 sampai 2002. Kodenya adalah Lancer CK4. Namun orang Indonesia juga mengenalnya sebagai Evolution 4 atau 5 atau 6. Dilanjutkan dengan generasi ke-7 yaitu Lancer Sedia atau CS atau yang bodinya mirip dengan Evo 7 atau 8 atau 9. Dijual tahun 2003 sampai 2012. Kemudian generasi ke-8 tahun 2008 dengan nama Lancer EX. Pada generasi ini juga ATP memasukkan secara resmi versi Evolution-nya yang memang Evo beneran, yaitu Evo 10. Dan dulu kami pernah punya Evo 10 ini. Sayang sekali belum jadi reviewer, jadi tidak di-review sama sekali. Lalu sedih sekali, penjualan Lancer di Indonesia dihentikan tahun 2012 dan nama Lancer di dunia berhenti di tahun 2017. Kecuali di Cina dan Taiwan karena masih ada Lancer generasi 9 yang bentuknya agak beda sesuai selera di sana. Lancer yang sekarang kita bahas ini adalah Lancer dan Gun yang merupakan generasi keempat. Diproduksi dari tahun 88 sampai 92 dan ada satu kali facelift di tahun 91. Nama Dangan ini katanya artinya adalah peluru dalam bahasa Jepang. Di dunia ada 3 pilihan bentuk bodi, yaitu 4 pintu, hatchback 3 pintu, dan ada notchback 5 pintu. Namun yang masuk ke Indonesia hanya versi sedannya saja, sesuai market. Sementara dilanjutkan dulu oleh Mamang Ichan. Lancer dan Gun itu bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa Indonesia adalah Lancer dan Gun Gun. Ini adalah sebuah mobil tahun 80-an, tahun 88 tepatnya keluarnya dan mengalami facelift di tahun 91. Ada 2 jenis Lancer di sini. Ada Lancer SO atau bisa dibilang Lancer SOHC dan juga Lancer DO, DOHC, dan ini adalah Lancer DOHC GTI. Bedanya GLX atau yang SOHC dengan DOHC yaitu dari bagian bumper depannya. Bumper depannya yang GTI
itu lebih panjang overhangnya, makanya dia sering gasruk. Yang GLX nggak terlalu lah ya. Terus juga di bagian bawahnya ada tempat fog lamp dan ada 3 pemisah gitu ya di bagian bumper bawahnya. Sedangkan faceliftnya di sebelah mana? Tahun 88 Xenia berwarna orange, sedangkan tahun 91 dia berwarna bening. Headlampnya tetap kaca halogen. Di bagian grillnya juga tahun 88 dia masih lurus saja, sedangkan tahun 91 dia di belah tengah, kayak rambut ya, belah tengah gitu ya. Dan juga mesinnya dia lurus-lurus saja, ada selokan di sini, bukan selokan ya, maksudnya kontur. Nah, kontur itu tipis, di gitu aja, di kayak diparut gitu ya, tapi bukan naik, bukan turun. Terus kemudian juga ada yang namanya kecerutan, 2 buah kecerutan di kap mesin. What the meaning of kecerutan? Ada 3 macam pilihan mesin yang digunakan pada Lancer dan Gun. Pertama kali keluar tersedia 2 pilihan mesin. Untuk GLX dapat mesin 4G15 1500cc 4 silinder SOHC 12 valve dengan karburator yang menghasilkan tenaga 88 horsepower pada 5.500 rpm dan torsi maksimal 114 Nm pada 3.000 rpm. Mesin tersebut kemudian digunakan juga pada Mitsubishi Colt T120 SS. Walaupun tidak 100% sama persis, tapi common parts-nya banyak sekali. Ada lagi yang GTI, menggunakan mesin dengan kode 4G61 1600cc 4 silinder DOHC 16 valve dengan fuel injection, electronic fuel injection, menghasilkan tenaga 125 horsepower pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 140 Nm pada 5.200 rpm. Kemudian ada versi faceliftnya. Untuk GTI mendapatkan mesin yang baru yaitu 1800cc dengan kode 4G67, 4 silinder DOHC 16 valve dengan fuel injection. Tenaganya lumayan, yaitu 138 horsepower pada 6.500 rpm dan torsinya 152 Nm pada 5.000 rpm. Yang GLX-nya tidak dapat mesin baru, masih memakai mesin yang lama. Ada pilihan transmisi manual 5 speed dan otomatis 3 speed. Ya, hanya 3. Dan anehnya, untuk yang otomatis hanya untuk yang GLX. Inilah penampakan sampingnya Lancer dan Gun, dan ini bukan selera setiap orang karena lebih memilih GC atau twin cam, karena di Lancer dan Gun depannya terlalu lancip, belakangnya bulat, agak-agak nggak sinkron gitu sebetulnya dari luar gitu, makanya nggak sebuah underrated car tuh gitu, tapi dipakainya enak. Nah, makanya kenapa saya pengen beli ini ya, tonton dulu sampai habis. Di bagian depannya lihat overhangnya panjang, terus juga peleknya ini bukan pelek standar, tapi pelek standarnya adalah ring 14 alloy wheel. Nah, itu dia. Dan juga di sini nggak ada lampu sen karena di bagian depannya ditonjolkan di bagian depannya si lampu sennya, sehingga kelihatan dari sini tuh kelihatan dia kedap-kedip gitu ya. Spionnya seperti ini aja, simple gitu ya. Di bagian bawahnya juga ada tambahan daging karet sebelah sini, ada side skirting untuk tipe GTI, dan juga di bagian sini ini aneh, sebuah sedan dia mempunyai pilar C yang agak-agak tegak, depannya A-nya bagus gitu ya, bagian belakangnya ini paling tegak, ini aneh sendiri untuk di Lancer dan Gun. Terus juga di bagian handle pintunya, kalau yang SOHC dia ada sedikit lapisan krom, tapi yang GTI malah dikasih yang hitam doff seperti ini aja, aneh itu. Terus juga di bagian belakangnya bumpernya berbeda di tahun 92, di bagian belakangnya mengikuti alur desain dari bumper depannya. Bagian belakangnya Mitsubishi Lancer dan Gun gitu ya, itu bukan selera setiap orang juga karena dia terlalu nonggeng gitu ya, jadi kalau orang tuh jadi teng gitu ya. Tapi kalau cewek sih seksi, kalau ini belum tentu selera setiap orang. Di bagian belakangnya Lancer dan Gun untuk pertama kali keluar di 88 dia seperti ini, lampu sennya berwarna orange, sedangkan tahun 92 dia berwarna putih milky gitu. Ada spoiler belakangnya untuk tipe GTI, di atasnya juga ada rear defogger, dan di bagian bawah ada lampu mundurnya, jadi dia terpisah dari lampu belakangnya. Dan juga untuk bumpernya tahun 88 itu seperti ini, jadi agak-agak muncul di sebelah sini, sedangkan di tahun 91 facelift dia lebih streamline gitu di bagian bawahnya. Oke sih.
Ya, kami setuju. Dari depan keren, dari belakang kurang. Bagasinya bisa dibuka dari dalam kabin, di sebelah driver, atau bisa menggunakan anak kunci batangan ini. Luasan isi bagasinya itu tidak lebih besar daripada Corolla Twin Cam, namun tidak sekecil Grand Civic. Agak dalam lumayan, bisa menampung 1 koper besar atau 2 koper medium, beserta ransel-ransel kecil untuk anak-anak. Tapi yang memang sedan zaman dulu itu bagasinya tidak ada yang luas. Lanjut masuk ke dalam, belakangnya. Duduknya ini tidak enak, tidak nyaman, seperti jongkok karena dengkulnya nanjak. Walaupun lutut menyisakan 3 jari ke jok depan, di belakang posisi nyetirnya dia. Tapi ini perutnya terlihat tersiksa, seperti melipat, tidak nyaman. Namun headroomnya itu cukup luas. Dan dia itu terlihat terhibur dengan adanya armrest. Aslinya joknya adalah fabrik, ya kami ingat fabrik. Kemudian nyoba duduk di tengah dan itu ternyata lebih tersiksa lagi. Tidak nyaman untuk orang dewasa yang tingginya 170 cm ke atas. Ya sekarang depannya. Duduknya enak. Kursinya itu agak-agak semi bucket. Headrestnya itu bolong. Sporty sekali pada zamannya. Walaupun lumayan sporty tapi kursinya empuk. Dashboardnya itu rendah. Headroomnya pun luas sekali. Speedometernya lumayan lengkap. Ada speedometer analog, fuel gauge, temperatur mesin, dan RPM. Dan uniknya di sini adalah pencetan hazardnya. Bukan ditekan seperti ini, tapi ditekan dari samping. Sama juga dengan tombol rear defoggernya. Itu di sebelah tombol hazard dan rear defogger ada tombol kosong. Bisa diisi apa itu tombol? Wipernya ini sudah ada intermittennya dengan interval time-nya yang bisa diatur. Ini canggih di zamannya. Ada electric mirror di Lancer dan Gun. Keren sekali. Kemudian puter-puteran AC, model puter-puteran. Ada heaternya dan ada arah semburannya, kepala kaki atau defogger depan. Glove boxnya ini lumayan besar dan ada tempat penyimpanan rahasia. Ya tidak rahasia-rahasia amat, tapi ini adalah ci tambahan. Dan lihat ini setirnya. Ada pengaturan teleskopiknya dan ada tiltnya. Wah luar biasa, tapi ini tilt zaman dulu jadi agak aneh. Yang bergerak itu adalah setirnya, bukan kolom setirnya. Yang menghasilkan posisi duduk lebih baik daripada lawan-lawannya. Lancer dan Gun, dia so underrated car gitu ya. Kalau ada Twin Cam, GC, sama Lancer dan Gun, pasti orangnya milih 2 itu dulu daripada ini. Padahal kalau saya pakai ini, surprisingly enak banget ini. Zaman mobil itu masih tidak terlalu tua, kami pernah nyetir dan Gun. Dan rasanya memang tenaganya luar biasa karena saat itu adalah yang GTI. Nggak tahu saya merasakan kenikmatan berkendara di Lancer dan Gun. Visibilitasnya luas. Kemana-mana kalau kita lihat itu kelihatan. Aspal kelihatan dari sini. Dashboardnya rendah. Tapi kami agak kurang suka dengan koplingnya. Koplingnya itu agak sedikit berat. Dan juga suspensinya yang agak keras. Dan memang pada zaman itu semuanya beda karakter jauh sekali. Antara Lancer dan Gun ini, Corolla Twin Cam, dan Grand Civic. Beda sekali semuanya. Transmisi yang dipakai dia pakai manual 5 speed dan perpindahan giginya enak. Sangat clicky. Ini benar-benar saya dari tadi itu kayak kayak gini doang mobilnya. Padahal enggak, ini enak. Ini mobil enak gitu basicnya. GTI yang dipakai ini dia sudah pakai mesin yang 1800 cc, DOHC 16 valve. Dia punya keluaran tenaga 138 horsepower. Dan ini menurut saya ini nggak berbeda jauh dengan Twin Cam GTI. Sejujurnya memang saya belum pernah pakai Dengen, dari kapanpun saya belum pernah, tapi ini surprisingly membuat saya wow, dan saya pengen mobil ini. Enak. Untuk bagian pengereman di keempat rodanya sudah pakai 4 cakram gitu ya. Jadi untuk pengereman kayaknya nggak ada masalah dan ini pakem remnya. Gila nih mobil. Untuk masalah kekedapan kabin kayaknya harus mengakui kekalahan dengan yang kedua rivalnya, kedua teman-temannya Twin Cam atau GC.
Jadi suara ban masuk, suara traffic noise juga masuk, suara mesinnya juga terdengar jelas. Tapi ini suara mesinnya merdu untungnya. Apa ya, sporty banget gitu mesinnya, suaranya. Lancer dan Ken, jadi apa yang harus diperhatikan dan apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah saya suka tenaganya yang gede, suspensinya enak, terus udah gitu visibilitasnya luas, dan juga untuk looknya dia ya nggak jelek-jelek amat lah, malah terbilang dia anti mainstream gitu. Untuk kekurangannya yang harus diperhatikan gitu kalau mau beli Lancer dan Ken, salah satunya adalah dari HLA atau Hydraulic Lift Adjuster. Jadi dia tidak usah pakai setel klep segala, dia diatur oleh tekanan oli, makanya olinya harus diganti secara periodik gitu ya. Yang kedua adalah dari servonya, atau dia bisa dibilang idle sensor, yang kalau udah rusak itu langsamnya atau RPM-nya agak-agak gitu ya, gitu agak nah si sensor ini dia mengatur idle AC, udah gitu RPM dan juga auto choke. Jadi kalau dia misalnya rusak, yaitu udah agak-agak aneh gitu ya untuk di bagian mesinnya. Yang ketiga adalah dari timing belt. Seperti biasa, Mitsubishi di zaman dulu, zamannya Eterna, dan akhirnya jatuh juga ke Lancer dan Ken, diturunkan gitu ya penyakitnya. Jadi timing beltnya harus diganti secara periodik atau 100.000 km kira-kira. Kalau misalnya udah rusak, nah ini timing beltnya agak sedikit mahal gitu harganya. Timing beltnya juga yang tipe 1800 atau yang DOHC, dia mempunyai dua, ada timing belt yang biasa dan juga ada timing belt untuk yang balancer. Jadi makanya mesinnya dia anteng banget kalau dipakai di kecepatan tinggi. Itu saja yang harus diperhatikan. Dan juga harganya, ini yang sangat menarik untuk Lancer dan Ken, dia harganya lebih relatif terjangkau dibandingkan rival-rivalnya seperti GC, seperti Twin Cam, lebih terjangkau. Untuk harganya dia range-nya dari 10 juta juga ada, atau bahkan yang sudah mulus sekalipun dia paling juga 50-an lah kira-kira. Pajaknya murah karena setahun ya di daerah Bandung hanya 500.000 saja. Overall mengenai Mitsubishi Lancer dan Ken atau Dengen, mobil ini cocok untuk Anda yang mantan kaum muda yang dinamis, yang ingin tampilan yang sedikit anti mainstream karena jarang yang pakai. Dan tadi kenapa kami bilang dinamis? Karena ini mobil kenceng. Bahkan untuk ukuran zaman sekarang, mobil ini masih lumayan kenceng. Tapi memang mencari Lancer dan Ken itu susah sekali yang masih full original dan kondisinya bagus. Dan ini juga berlaku di Mitsubishi Eterna, susah nyari yang kondisinya bagus. Walaupun mobil ini sudah mulai melangkah, tapi jangan khawatir, spare part masih ada di mana-mana. Semua ini adalah opini pribadi mamang-mamang itu dan Om Mobi. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga channelnya si Mamang Ican itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.